Hai semua, gimana kabarnya? Jadi di video kali ini kita akan bahas tentang FTM ya. Jadi FTM di perdagangan hari ini ada di kisaran 0,234. FTM sama dengan kripto yang lain ya, Bitcoin, altcoin yang lain itu dalam fase penurunan yang sangat parah teman-teman. Kalau kita gunakan chart yang kemarin kita pakai juga ya di pembahasan terakhir kita dengan FTM. Kalau dilihat FTM ini bergerak dalam sebuah channel penurunan teman-teman, dan sekarang penurunannya ini semakin ekstrim nih. Jadi kalau kita lihat di perdagangan sejak 11 Mei itu sepertinya FTM udah nggak kuat ngangkat nih, udah nggak kuat naik. Dia bahkan kereject hanya di level 0,5 dolar, dan saat ini perdagangan tanggal 14 Juni, FTM bisa dibilang mengalami koreksi ringan. Setelah tadi pagi dia sempat mengalami kenaikan, cuman sekarang akhirnya minus 1,8%. Nah, gimana nih peluang dari FTM? Nah, teman-teman, kita lihat FTM di chart time frame daily ya. Dan saat ini FTM itu create candle merah, belum closing candle sih. Mungkin kita harus menunggu sampai besok hari. Kalau besok hari candlenya masih merah, ada kemungkinan FTM kembali melanjutkan penurunan. Karena di perdagangan kemarin itu cukup bagus setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari berturut-turut candlenya merah, kemudian diikuti dengan satu candle hijau. Ini membawa harapan bagi teman-teman yang punya koin FTM. Nah, tapi yang harus kita garis bawahi adalah bisa saja FTM kembali membuat candle merah dan kembali melanjutkan koreksi. Dan kalau kita lihat di time frame daily ini, kita pakai indikator MACD ya. MACD-nya ini udah membentuk dead cross dan sudah ada dua histogram merah. Ini merupakan tanda yang kurang baik sebenarnya untuk FTM, karena dead cross sendiri itu pertanda bahwa kemungkinan masih ada potensi untuk mengalami koreksi lanjutan. Tentu saja kita masih belum selesai untuk closing candlenya, dan kita masih harus menunggu ya sampai esok hari jam 7 WIB untuk melihat apakah closing candlenya adalah merah atau hijau. Kalau hijau itu adalah good news, bisa jadi FTM akan mantul di area saat ini ya, di support 0,229. Kalau candlenya merah, maka masih ada potensi untuk mencari area support baru. Yang menjadi alternatifku adalah bisa di sini di 0,14. Tapi ini merupakan penurunan yang sudah cukup dalam. Jadi let's say FTM mengalami koreksi, maka kita bisa untuk ntar koreksi yang terjadi itu mungkin sekitar 30% mungkin. Ya, sekitar 30 atau 80%-an untuk FTM bila mana memang marketnya menghendaki untuk koreksi lanjutan. Jadi so far kurang begitu meyakinkan, belum meyakinkan karena belum closing ya. Tapi kita harus menunggu juga sampai kira-kira closingnya besok seperti apa. Terus dari segi volume perdagangan cukup oke teman-teman. Di perdagangan dari 12 Mei volume perdagangannya luar biasa tinggi ya. Dan kondisi market saat ini lagi sangat ketakutan nih. Kalau kita misalkan cek di Fear and Greed Index, ntar nih aku coba cek dulu. Hari ini tuh ada di poin 8. Wow, ini yang paling ekstrim sih sejak belakangan ya. Jadi di perdagangan hari ini market benar-benar ketakutan nih terhadap sebuah potensi-potensi buruk yang mungkin terjadi. Oke, karena marketnya masih extreme fear, jadi buat teman-teman yang mungkin mau serok dulu, ya saat ini ada potensi untuk dia mantul, karena area tersebut merupakan area support ya. Cuman nggak pasti juga mantul, bisa jadi kalau memang pressure daripada seller itu juga masih tinggi, bisa jadi untuk FTM kembali mengalami koreksi lanjutan teman-teman. Jadi ya masih belum menjadi sesuatu yang pasti ya, kita juga harus menunggu seperti apa ke depannya, apakah memang market akan segera rebound atau enggak. Cuman sekarang masih belum bisa diputuskan teman-teman. Mungkin juga market ini lagi menunggu adanya meeting ya, keputusan meeting FOMC berapa tingkat suku bunga yang dinaikkan oleh the Federal Reserve.
Tentunya ke tingkat suku bunga ini mempengaruhi harga dolar ke depannya. Kalau harga dolarnya naik, ya cryptocurrency mungkin karena dia sering bertolak belakang dengan dolar akan mengalami koreksi lanjutan teman-teman. Tapi kalau dikasih naiknya cuma sekitar setengah persen mungkin, nah itu mungkin ada indikasi juga kalau market bisa aja rebound nantinya. Ya itu sebuah eh, kemungkinan-kemungkinan yang terjadi ya. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam saat ini, pergerakan dari FTM masih dalam fase downtrend teman-teman. Di sini kita pakai EMA 99 untuk garisnya, garis daripada indikator yang dinamis ya. Dan pergerakan chartnya justru jauh di bawah daripada harga rata-ratanya. So ini merupakan masih menjadi tanda kalau FTM masih ada potensi untuk mengalami koreksi lanjutan. Jadi belum ada tanda reversal yang meyakinkan untuk FTM. Apakah FTM akan kembali melanjutkan kenaikannya atau mungkin di hari ini dia akan mengalami penurunan dan akhirnya closing merah sampai esok hari. Sementara kita justru harus lebih sabar dulu menunggu dalam kondisi seperti ini. Market masih belum pasti teman-teman, masih sangat anomali. Kondisi ekonomi ya, ekonomi makro itu masih belum bagus, belum stabil, dan ini sangat berbahaya sekali kalau katakanlah ada hal-hal yang kita tidak inginkan yang bisa menyebabkan market crash lebih lanjut. So kalau teman-teman sudah kadung nyangkut, bisa untuk di staking dulu, sabar dulu untuk FTM. Aku sendiri masih merasa adanya potensi di area ini ya akan mengalami fase sideways atau konsolidasi karena sejak 2 hari terakhir itu market mengalami penurunan. Rasanya agak berat kalau harus mengalami koreksi parah sekali lagi. Jadi kemungkinan di fase saat ini adalah fase konsolidasi terlebih dahulu. Kalau dari indikator sih, histogramnya udah mulai hijau ya untuk MACD-nya. Ini merupakan tanda yang bagus. Mungkin dalam waktu dekat market itu bisa aja bertahan di area saat ini. Cuma kita harus melihat ke depannya apakah market akan lanjut naik ataupun lanjut turun. Nah, kalau kita lihat di time frame 1 jam, teman-teman, di time frame 1 jam ini ada tanda yang kurang bagus ya, gimana FTM ini kebentur di area daripada EMA 99 yang merupakan area resistance untuk FTM. Dia kebentur di area sekitar 0,25 dan saat ini berada di 0,33. Jadi bisa dibilang kena reject sekali dan potensinya sepertinya masih akan mengalami koreksi. Terus juga kalau dari MACD teman-teman bisa lihat ada dead cross lagi yang terbentuk. Ini semakin memperkuat kemungkinan bahwa FTM masih juga bisa mengalami koreksi lanjutan. Dan FTM saat ini ada di Fibo 61,8. Ini merupakan Fibo yang cukup bagus kalau FTM bisa untuk bertahan atau mantul di area tersebut, bisa aja reversal naik. Cuman sepertinya dari beberapa candle yang terlihat ini adanya penjualan yang terus-menerus ya yang dilakukan dalam beberapa jam terakhir. Jadi sepertinya market memang sedang ketakutan nih, apalagi terhadap FTM yang ini sangat terasa banget penurunan yang terjadi dalam beberapa jam terakhir. So itu aja buat FTM. Kalau kalian masih punya ya bisa di staking dulu, sabar dulu. FTM projectnya masih akan tetap jalan teman-teman. Cuman untuk pergerakan harga ya kita masih mungkin melihat pertanda kalau FTM bisa aja mengalami koreksi lanjutan. Jadi kalau kita lihat di sini area support ya di 0,14 itu sangat potensial menjadi area support terakhir untuk FTM. Itu penurunannya sekitar 20% lagi. Dan di area saat ini juga masih berpotensi untuk menjadi titik pantul untuk FTM. Bisa aja dia reverse naik nanti. Jika dia bisa mempertahankan area support di harga saat ini. Mungkin ada di kisaran 0,2. Ini merupakan support yang sangat solid untuk FTM. Terus kalau dari resistance, mungkin resistance yang paling dekat itu masih dari EMA 99-nya ada di kisaran 0,2591. Kemudian support berikutnya yang juga sangat kuat. Ini aku spill support yang kuat-kuat aja ya, atau resistance yang kuat aja. Terus ada di 0,278 itu juga bisa jadi area resistance kuat teman-teman. Terus juga ada di 0,3.
Ya, sementara itu aja sih untuk FTM. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada koin lain yang mau dianalisa, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk join di komunitas kami di Telegram. Di sini kita banyak diskusi ya soal kripto. Dan akhir kata saya Andre, makasih.